Bagi sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 hingga 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan hubungan dengan keluarganya. Alih-alih membenci dan membalas dendam akan perlakuan buruk yang dulu dibuat oleh kakak-kakaknya, Yusuf justru memberikan kepada mereka kehidupan yang sangat baik sebagai balasannya. Saya tidak ingin mengulang kisah hidup Yusuf dalam urutannya. Bagaimana masa kecilnya, mimpinya yang visioner, bagaimana ia dibuang, dijual sebagai budak, kisah dramatisnya di rumah Potifar, serta prosesnya naik dari zero to hero. Sebab kisah-kisah tersebut sudah sering kita dengar. Menurut saya, semua heroik Yusuf ditutup dengan kisah tentang pengampunan, kisah tentang pemulihan hubungan keluarga. Disitulah poin pentingnya bahwa seluruh rencana Allah yang beraneka ragam, menegangkan dan nyerempet bahaya itu berujung indah bagi pemulihan hubungan keluarga besar Yakub, cikal bakal Israel. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf ini bahkan bisa dibilang adalah koreksi. Kisah yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam hubungan keluarga. Bapak-bapak patriark atau bapak-bapak iman sebelumnya, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesalahan dari Abraham adalah terlalu cepat. Ambil jalan pintas saat menafsirkan janji Tuhan, di mana keturunannya akan menjadi begitu banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kesalahan tersebut dimulai dari Sarah yang kurang pede untuk mengandung di usia lanjut sehingga menyodorkan Hagar untuk dijadikan selir agar Abraham cepat memperoleh keturunan. Kalau orang kuno di Indonesia menasihatkan untuk mengadopsi anak dulu, nanti akan dilancarkan kandungannya sehingga bisa punya anak sendiri. Nah, kalau ini masakan menyodorkan orang lain untuk diperistri dan bukan anak agar ia sendiri ketularan punya anak. Kan ini tindakan yang kurang tepat. Ya, walau kenyataan kisahnya demikian, namun akibat dari tindakan maunya sendiri dan bukan maunya Allah, masalah keluarga akan muncul di kelak kemudian hari. Lahirlah Ismail kemudian benar-benar menjadi duri dalam daging Sarah. Ismail menjadi seteru bagi anak perjanjian, yakni Ishak, turun-temurun hingga sampai sekarang. Kesalahan berikutnya adalah dari Ishak dan Ribka ketika memiliki dua anak kembar beda wujud.
Ishak lebih menyukai Esau yang kelihatan macho, berbulu, terampil berburu, dan pandai memasak, sementara Ribka lebih cinta Yakub yang lembut dan cerdik. Parenting yang pilih kasih dan berpihak seperti ini membuat kubu permusuhan antara kakak dan adik terbentur sejak kecil dalam keluarga. Akibatnya Yakub merebut berkat kakaknya dengan di-backup oleh ibunya Ribka. Dan permusuhan antar saudara ini juga melahirkan permusuhan antar bangsa turun-temurun. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, Yakub nampaknya juga mewarisi kesalahan yang sama yang pernah dibuat oleh Abraham maupun Ishak. Yakub yang artinya penipu, adu tipu dengan Laban pamannya. Dan Yakub kalah telak saat Rahel yang dicintainya digantikan oleh Lea saat malam penyerahan setelah 7 tahun bekerja buat Laban. Saya tak mengerti bagaimana Yakub bisa tak cermat ketika malam itu yang diberikan oleh Laban adalah Lea dan bukan Rahel. Mungkin karena sudah menggebu cintanya dan keinginannya, atau memang karena malam itu tak jelas penerangannya, tetapi toh tetap Lea dikawininya dan Rahel menjadi istri keduanya. Maka terjadilah perseteruan keluarga antara anak-anak Lea dan anak-anak Rahel. Dan kini kisah Yusuf menarik, karena kisah ini menjadi kisah yang mau mengkoreksi semua kesalahan parenting di masa lalu, dengan keberhasilan Yusuf untuk menjadi orang penting di Mesir, persis seperti mimpi yang didapatinya dari Tuhan. Perilaku buruk yang diterimanya akibat dari konflik di dalam keluarga Yakub diubahnya menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan pemulihan dengan keluarganya. Ini sungguh kisah kasih yang luar biasa. Kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, pasti akan indah pada akhirnya. Walau awalnya mungkin nampak begitu kusut dan gelap, namun saat Tuhan berkarya, sekali dayung 2 hingga 3 pulau akan terlampaui. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal berkat yang langsung diberikan Tuhan untuk Yusuf, sehingga ia bisa memulihkan keluarganya. Yaitu yang pertama, menyelamatkan Yakub dan saudaranya. Kedua, mengembalikan martabat Yakub sebagai kepala keluarga hingga akhir hidupnya. Ketiga, menyatukan anak-anak Yakub untuk menjadi cikal bakal bangsa yang besar yang disebut Israel. Nah, sekarang mari kita berkaca pada kisah hidup Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Apakah pesan Tuhan bagi kita? Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk membangun keluarga yang rukun dan diberkati Tuhan? Yang pertama, jangan pilih kasih dalam mendidik anak. Jadilah orang tua yang kompak agar tidak ada celah persaingan antara anak untuk memperebutkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Lalu, jangan pernah putus untuk meminta berkat dari Tuhan bagi anak-anak kita, apapun situasinya. Berkatilah anak-anak sejak kecil dengan berkat yang sama yang diberikan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk anak-anaknya, yaitu berkat dari Allah. Yang kedua, jangan anggap enteng persoalan keluarga. Bisa jadi itu semua bermula pada relasi yang tidak rukun antar anak. Jika ini ternyata tidak kita segera selesaikan, sejak anak-anak di bawah usia 12 tahun, maka konflik keluarga akan menjadi masalah yang besar, yang makin sulit untuk diselesaikan saat anak-anak sudah dewasa. Ketiga, ada kesalahan di masa lalu. Segera ambil tindakan untuk memberi pengampunan. Jika saat ini engkau sukses oleh karena anugerah Tuhan, maka pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah ampuni dan pulihkan keluargamu. Muliakan orang tuamu dan support saudara-saudaramu
yang berkekurangan. Sebab alangkah anehnya saat kita dikenal sebagai orang yang baik dan murah hati di luar sana, sementara di dalam keluarga kita justru pelit dan tidak peduli pada kesulitan keluarga. Yusuf berusaha memuliakan hidup ayahnya sampai ayahnya mati dan dikuburkan. Yusuf juga mengampuni dan melupakan semua perlakuan buruk kakak-kakaknya, dan bahkan ia bisa melihat bahwa apapun yang dialaminya di masa lalu itu baik, malah dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan Yusuf memberi tempat dan bantuan yang terbaik kepada seluruh anggota keluarganya. Saat ia sukses, ia membawa keluarganya serta ia tidak malu atau menganggap keluarganya sebagai beban pekerjaan atau kepemimpinannya di negeri Mesir. Yusuf bukan hanya mengubah kejahatan menjadi kebaikan, tetapi ia juga mengubah wajah sejarah keluarga umat Tuhan. Memang Yusuf bukan pengganti Tuhan, namun yang jelas ia mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Buat keluarga yang menjadi cikal bakal umat Tuhan yang bernama Israel, yang berarti dia yang berjuang bersama Tuhan. Marilah kita bersama-sama berjuang bersama Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Amin.